8, 9, 10. Ya Allah. Ya Allah. Halo. Nah guys, kita ada game yang namanya adalah Number Merge Master. Number Merge Master. Game apa tuh bang? Penasaran? Langsung aja kalian klik link yang ada di deskripsi di bawah dan install. Game ini juga tersedia di Google Play Store dan juga App Store. Bagi kamu yang pengguna Android ataupun iPhone bisa banget download dan mainkan game yang satu ini. Tapi sebelum itu jangan lupa kasih bintang 5-nya dan juga komentarnya yang bagus-bagus tapi wih keren gitu contohnya. Amazing. Kayak tukul dong amazing. Nah sebelum kalian main jangan lupa masukin kode undangan kita yang ada di deskripsi di bawah biar kalian bisa dapat bonus tambahan. Dan yang paling penting kalian bisa mengunlock fitur-fitur yang ada di dalam game yang seru ini. Dan maininnya ini gampang banget. Yuk play. Widih, ini kayak puzzle-puzzle. Kalian tinggal itu aja ya, nyamain warnanya. Tuh. Diangkat dikit. Wih. Langsung dapat $6 loh, saldo PayPal loh. Keren. Langsung dong klaim. Sering. Wih, nambah tadinya berapa dong? 25 jadi $31. Dolar loh ini. Itu ada kado melayang-layang, kita klik. Wih. Dapat $8 loh. Langsung dong collect lagi. Wih. Jadi nanti kalau ada kado tuh kayak gitu kalian tap aja, nanti kalian bisa dapat PayPal yang banyak. Keren banget ya. Banget. Nah di bawahnya ada menu tuh. Ada menu tangan, coba diklik. Oh jadi klik jelly ini kan kalau main biasa kita warnanya harus sama, tapi kalau pakai jelly ini kalian bisa bebas menggabungkan, nggak harus warnanya yang sama. Nah ini menu bintang, jadi ini mempercepat ya, bisa meledakin kotak-kotaknya biar lebih cepat gitu. Ada menu tes, tinggal klik. Yang tes ini adalah achievement yang berhasil kalian dapatkan. Ini kita ada beberapa ya, ada 3. Yang atas itu kita baru 9 kali ya berhasil memindahkan bloknya, kan syaratnya 50 kali kita nanti dapat $5. Kalau kalian rajin main kalian bisa akan naik terus tuh. Nah selain itu juga di game ini ada menu seperti itu di bawah sendiri, di kanan bawah ada tuh tema ya. Kalian bisa pilih sesuka kalian tema-tema yang bikin kalian serak. Kita lihat di invite lagi. Nah di menu invite ini di bawahnya ada share to invite. Kalian bisa share kode kalian ke WhatsApp ke teman-teman kalian. Semakin banyak kalian saling undang-mengundang, semakin banyak juga diamond yang kalian dapatkan. Simbiosis mutualisme. Iya benar. Ya. Saling menguntungkan ya. Dan ada menu satu lagi di bagian paling kiri itu namanya PayPal gift. Kalian klik aja, barangkali nanti kalian di situ dapat tambahan PayPal lagi. Coba aja. Nah kalau kalian udah berhasil ngumpulin banyak saldo PayPal, pengen ku cairin nih, kalian tinggal klik aja yang kanan atas sendiri tuh. Di sini kalian bisa redeem ya. Nanti kalau udah terpenuhi semua kalian tinggal cash out. Selain itu kalau diamond kalian juga udah banyak, kalian tinggal tuh di sampingnya ya yang ada gambar diamondnya. Di sini kalian bisa tukarkan dengan berbagai macam rewards. Tinggal pilih-pilih aja. Yuk dipilih. Itu bintang-bintang apa tuh? Oh ini career ya, maksudnya pencapaian kita, karir. Kita baru level pertama aja udah $46 loh. Nah langsung aja, daripada kalian gabut, kalian bingung nggak ngapa-ngapain, langsung download gamenya di link di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga masukin kode undangan kita biar kalian bisa dapat bonus tambahan. Bagi kamu yang pengguna iOS, kamu juga bisa download game ini di App Store. Seru kan? Mereka datang. Spooky. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu ya creepy ya, horror yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di malam kali ini kita akan membahas cerita seram, cerita horor mengenai salah satu permainan yang udah sangat terkenal apalagi di Indonesia. Pasti kita semua udah pernah memainkan permainan yang satu ini. Apalagi pas kita masih bocil, pasti identik dengan permainan petak umpet. Petak umpet kan ada banyak. Kalau di Jawa ada beberapa macam. Kalau dulu kita sering main tuh yang namanya sepak-sepong. Pakai bola, ada yang pakai beling, terus ada yang pakai sendal, terus petak umpet biasa, gelian ya. Malingan. Kalau malingan kan kejar-kejaran terus sembunyi.
Iya, kayak peta umpet lah. Kalau dulu kita biasanya kalau nggak lari-larian ya pakai sepeda. Nah itu pasti. Dan itu lingkupnya jauh. Tapi ada batasnya, nggak boleh ke daerah ini, nggak boleh ke daerah ini. Nanti kalau ke daerah ini bisa dikatakan uri, melanggar gitu. Bisa-bisa teman kita ngambek terus bubar. Apalagi kalau delian dan juga Pak Pong, pasti kita ada peraturannya dilarang ngumpet di dalam rumah. Nggak boleh ngumpet di dalam rumah. Wah, jadi nostalgia ya. Nah, tapi gimana jadinya jika ada petak umpet yang menyeramkan? Apakah kalian pernah memainkan petak umpet yang berbau-bau mistis, berbau-bau horor? Tapi kayaknya ada ya permainan petak umpet yang berhubungan dengan yang mistis-mistis. Contohnya ada hide and seek itu loh, Hitori Kakurenbo. Itu salah satu contohnya. Kalau kita sendiri di channel ini pernah sih ya, pernah bikin. Tapi kayaknya bukan Hitori Kakurenbo ya pas waktu itu. Cuma petak umpet boneka biasa tapi sambil muter lagu dingdong. Udah lama banget ya itu. Sampai lupa loh ini. Tadi kita nginget dulu, pernah nggak ya? Ternyata pernah. Tapi kita lihat banyak sekali youtuber itu, terutama youtuber horor yang udah memainkan permainan Hitori Kakurenbo ini. Ini salah satu contohnya petak umpet yang berbau mistis alias petak umpet dengan setan. Tapi entahlah ya, apakah ada permainan lain yang sejenis seperti ini petak umpet tapi dengan hantu selain Kakurenbo? Kalian bisa komen aja di bawah. Nah, berhubungan dengan petak umpet hantu, di sini kita akan menceritakan ke kalian sebuah cerita creepypasta yang kita temukan di salah satu blog. Yang ini merupakan karya orang Indonesia. Oh, jadi ini ternyata karya creepypastanya disubmit untuk event Genshiken atau Genshiken ya kayaknya. Genshiken Writing Challenge ke-8. Pengarangnya itu adalah Radian Agusta atau Reinhardt. Tapi kalau nggak salah tadi ceritanya ini udah ditulis sejak 2014 dan ini merupakan seperti cerita apa ya? Kayak kompetisi gitu loh. Kayak lomba ya. Ya gitulah. Istilahnya lupa guys. Pokoknya itu. Intinya ceritanya ini bukan sekedar ditulis aja tapi untuk kompetisi gitulah, untuk lomba. Tapi setelah kita lihat-lihat kayaknya ini ceritanya nggak jauh-jauh beda dari Hide and Seek Hitori Kakurenbo gak sih? Hampir-hampir mirip gak sih? Tapi yang jelas di sini judulnya adalah Hide and Seek with Ilmu. Bermain petak umpet dengan boneka ilmu. Kalian tahu kan boneka ilmu itu apa? Pasti tahu lah. Biasanya ada di baju-baju, di kaos-kaos. Nah, langsung aja kita ceritakan cerita creepypasta karya Kak Radian Agusta. Jangan pernah bermain petak umpet dengan ilmu. Do not play hide and seek with ilmu. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya. Karena kalian bisa saja ngompol di celana. Usut punya usut, di sini ada seorang cowok yang dia ini nggak sengaja membuka halaman blog. Ya Allah. Ya Allah. Nah, di sini ada seorang cowok yang mana dia ini nggak sengaja membuka halaman sebuah blog dan dia nggak sadar telah membaca secara lisan kata-kata hide and seek alone atau petak umpet sendirian di blog yang baru aja dia buka. Beberapa waktu sebelumnya teman si cowok ini bercerita tentang cerita seram dan secara pribadi si cowok ini nggak terlalu percaya dengan yang namanya hantu, yang namanya setan. Masa 2020 percaya setan? Tetapi cowok ini malah justru tertarik sekali dengan hal-hal misterius seperti itu. Nggak percaya tapi tertarik. Bukan apa-apa, itu hanya sebatas hobi aja dan ingin tahu aja. Ya penasaran ya, kebanyakan dari kalian yang suka horor pasti penasaran tau. Takut tapi penasaran. Usut punya usut, teman si cowok itu tadi menceritakan sebuah cerita seram yang ada di sebuah blog, dimana bahkan di blog itu tertera tutorial dan langkah-langkah untuk melakukan permainan yang ada di dalam cerita seram tersebut, cerita seram yang diceritakan tadi. Dan seketika itu juga si cowok ini langsung meminta link blog ke temannya itu. Mana coba, kok aku jadi tertantang. Sekitar 2 minggu setelah si cowok ini mendapatkan link tersebut dari temannya, akhirnya pada saat itu ia baru bisa membukanya, baru sempet dibuka. Bukan tanpa alasan, karena pada saat itu sang adik dan orang tua dari si cowok ini lagi keluar rumah, keluar kota, pergi. Baru ada kesempatan, kan harus nunggu rumahnya sepi dulu. Alhasil si cowok ini sendirian di rumah, dan kalian tahu rumahnya itu konon adalah rumah tua. Hide and seek alone.
petak umpet sendirian. Dan itulah nama permainan horor yang pernah dikatakan atau diceritakan oleh temannya si cowok itu tadi. Karena dia penasaran, si cowok ini akhirnya membaca isi blog itu sampai ke bawah. Mana nih? Langkah-langkah permainan itu tertera secara detail. Jelas. Usut punya usut, apa yang dia baca seakan terukir di otaknya. Seakan-akan ia mengkonfirmasi apakah barang yang dia butuhkan itu ada nggak di rumah ini. Aku punya nggak ya? Mengejutkannya, semua barang-barang itu ada di rumah. Dia punya semua itu. Loh, Lengkap ya. bisa pas ya? Jangan-jangan. Dan ini merupakan bahan-bahan yang tertera di dalam blognya. Ini dalam bahasa Inggris, tapi kita udah terjemahkan. Boneka berkaki, nggak boleh boneka manusia atau boneka yang cowok ini suka. Terus juga beras, benang merah, sesuatu dari tubuh si cowok ini. Terus senjata, sebaiknya pensil atau jarum, garam atau air asin, atau tempat aman, dan sebuah nama untuk boneka itu. Gimana gitu ya, kayak mau melakukan ritual gitu. Merasa penasaran dengan permainan ini, akhirnya si cowok ini langsung bergegas mencari barang-barang yang tertera di blog itu. Harus mana nih? Boneka punya adik, cek. Nasi, cek. Benang merah, cek. Sesuatu dari tubuh, kayaknya rambut bisa ya. Senjata, mungkin cutter aja. Garam, salah banyak. Masa gak punya garam di rumah? Ya habis banget tadi emak masak banyak. Kemudian si cowok ini mulai mengabsen barang-barang yang telah dia kumpulkan tadi di kasurnya sambil melihat layar komputer. Oh dada, aman gitu. A name for the doll, nama untuk bonekanya. Kenapa harus pakai nama sih? Emang penting ya? Peraturannya kan gitu ya, harus diikutin dong. Dan sebenarnya kalau kita mau main game ini tuh yang paling lama adalah menentukan nama dari boneka. Kan mikir dulu kita, ini nama yang bagus apa ya? Susah loh kalau menentukan nama itu, tidak semudah yang dipikirkan. Usut punya usut, lalu si cowok ini menemukan sebuah boneka yang tergeletak di kasur, yang mana boneka ini merupakan boneka yang ia berikan kepada adiknya, boneka ilmu. Dan boneka ilmu ini didapatkan si cowok ini dari dia bermain di kayak di kotak-kotak, dicapit-capit tuh, mesin capit. Nah, di mall gitu. Time Zone. Setelah berpikir panjang dan melihat karakter boneka ini, akhirnya si cowok ini memutuskan untuk memberi nama sesuai karakter boneka itu, yaitu Ilmu. Lah kan dia ilmu, kasih nama ilmu aja. Masa kasih Winnie the Pooh? Ya melenceng lah. Intinya si cowok ini memberikan nama original atau nama asli dari boneka ini, Ilmu. Ilmu hitam. Setelahnya si cowok ini kembali melihat layar komputer dan mencari langkah-langkah untuk memulai permainan. Saatnya main. Don't try it at home. Nah, ini ada cara-caranya ya, bahasa Inggris lagi, method atau metode. Masuk bahasa Indonesianya aja ya. Ini ada bahasa Inggrisnya kok. Cara yang pertama adalah potong boneka dan ganti busa atau isiannya dengan nasi. Kan di dalam itu ada busa, itu harus diganti sama nasi, diisi nasi. Kayaknya beras ya. Beras ya. Kalau nasi lupa lengket no. Iya. Maksudnya jadi pelikat no. Terus yang kedua, tempatkan sesuatu yang dari tubuh kamu itu ke boneka, misalkan rambut. Yang ketiga, bungkus atau ikat boneka tersebut dengan benang merah yang seolah-olah ini kayak menghalangi bonekanya gitu loh. Kayak digujer, kayak dicencang gitu kalau bahasa Jawanya. Dicencang itu pasti disegel, seperti disegel. Yang mana itu seolah-olah untuk menghalangi boneka ini. Kan siapa tahu nanti dia bisa jalan-jalan mencari kamu, kan nggak tahu. Jaga-jaga. Yang keempat, di kamar mandi tuangkan air di wastafel yang besar, dan setelah itu temukan tempat untuk bersembunyi. Ngisi air dulu di wastafel, terus kamu sembunyi yang aman. Kalau nggak aman ya salah. Dan yang terakhir, tempatkan air garam di tempatnya sebelum memulai permainan. Dan itulah yang tertulis di blog tersebut. Kalau dilihat-lihat cukup mudah ya. Simple. Kalau ada bahannya mudah. Setelah 15 menit sejak si cowok ini mengosongkan perut boneka ilmu, dan juga setelah lama mempersiapkan semuanya, bahan-bahannya, syarat-syaratnya, ia kembali ke layar komputer memastikan ya apakah udah bener. Ternyata udah clear semua. Oke. Cara mainnya, dan si cowok ini terdiam sejenak sebelum akhirnya dia melihat ke sisi bagian kanan bawah komputer, melihat jam. Ternyata udah jam 2.55, hampir jam 3 pagi. Orang tua meninggalkan anak tertuanya di rumah, sepi, gak ada siapa-siapa. Dan kabarnya acara si orang tua cowok itu sampai jam 2 pagian. Itu belum termasuk perjalanan pulang. Perjalanan pulangnya bisa memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Masih ada waktu setengah jam lagi. Dan inilah langkah-langkah bermainnya. To play, untuk bermain. Mulai jam 3 pagi, karena itu adalah waktu di mana roh paling bebas bergerak, alias roh berkeliaran di jam segitu. Beri nama boneka itu, kan tadi diberi namanya Ilmu. Saat jam menunjukkan pukul 3, tutup mata kamu dan katakan, pemberi tag pertama adalah
ilmu. Pemberi tag pertama adalah ilmu. Pemberi tag pertama adalah ilmu. Saat berbicara dengan boneka, kamu harus berbicara dengan tegas. Sekarang pergi ke kamar mandi dan letakkan boneka itu di wastafel. Matikan semua lampu. Tutup matamu dan hitung sampai 10. Ambil senjata yang sudah disiapkan dan pergi ke kamar mandi. Pergi ke bonekanya di wastafel dan katakan, aku menemukanmu ilmu. Dan usuk boneka itu. Jelek. Setelah itu tutup matamu lagi dan katakan, sekarang ilmu, sekarang ilmu, sekarang ilmu. Letakkan senjata di sebelah boneka dan pergi ke tempat persembunyian kamu. Kamu harus mengunci pintu, juga kunci semua jendela dan pintu. Maksudnya ini pintu tempat persembunyian dan juga pintu-pintu di rumah kamu maupun jendela-jendela yang ada di rumah kamu. Semuanya tutup biar si roh ini nggak masuk gitu mungkin ya. Yang terakhir, tempatkan air garam itu tadi di mulutmu. Dan jangan dimutain, jangan dilepein. Konon air asin ini menangkal alias melindungimu dari roh. Usut punya usut, kemudian si cowok ini mulai mematikan semua barang-barang elektronik yang ada di rumahnya, termasuk komputernya, TV, sampai semua lampu-lampu yang ada di rumahnya. Semua mati. Yang ada hubungannya dengan listrik yang nyala harus mati. Kenapa? Karena di bagian bawah blok itu ada important notes atau catatan penting. Dan tulisannya itu caps lock semua, caps lock jebol. Di situ tertera katanya semua pemain harus mematikan semua barang-barang elektronik. Mungkin agar terkesan lebih menyeramkan, lebih horor, lebih spooky. Dan tiba saatnya setelah si cowok ini siap untuk bermain. Dia berdiri menatap ilmu yang ilmu ini menatapnya dengan mata bulat. Ya boneka gitu, ya, tatap-tatapan. Karena tutorialnya pakai bahasa Inggris, mungkin mainnya juga harus pakai bahasa Inggris biar rohnya ngerti. Kan beda server. Dan kemudian si cowok ini mengingat-ingat mantra bahasa Inggris tersebut. First tiger is ilmu. First tiger is ilmu. First tiger is ilmu. Dia bilang gitu. Si cowok itu mengucapkannya dengan tegas. Setelah ia menyebutkan kalimat itu, si cowok ini mengangkat boneka ilmu dan menaruhnya di bak air yang udah disiapkan di kamar mandi. Setelah itu si cowok ini memejamkan mata lalu menghitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok aku merinding? Kemudian si cowok ini membuka matanya dan mengambil cutter yang ada di sakunya. Ia masuk lagi ke kamar mandi dan mengatakan dengan nada tegas lagi, I found you ilmu, aku menemukanmu ilmu. Setelah mengucapkan itu, tubuh boneka yang basah, ilmu yang udah dalam posisi basah, ditusuknya si cowok ini dengan cutter. Jelek. Dan si cowok ini mempertanyakan, kenapa harus tusuk dengan cutter? Ini peta umpet loh, bukan bunuhan. Tapi ya peraturannya kan gitu, ikuti aja dong. Dan si cowok ini kembali menutup matanya lagi dan bilang seperti ini, now almost it. Now almost it, now almost it. Sorry guys kalau Inggrisnya medok, Javanglish. Kemudian diletakkanlah cutter itu tadi di sebelah tubuhnya ilmu yang udah dalam keadaan bolong. Berarti dijemput ya, ditaruh di sampingnya. Usut punya usut, sebelum si cowok ini lari ke tempat persembunyiannya di dalam lemari baju kloset. Berdasarkan tutorial di blog, cowok ini harus mengunci pintu kamar dan mengunci jendela kamar sebelum ia bersembunyi di tempat persembunyiannya. Lalu ia meminum dan menyimpan air garam itu tadi di mulutnya dan mulai menunggu. Jadi posisi di dalam lemari gini ya. Ini konyol, pikir si cowok itu sambil dia duduk-duduk sendirian diem-diem baik di dalam lemari baju. Si cowok ini meninggalkan HP-nya di tempat tidur dalam keadaan nonaktif sehingga dia nggak tahu waktu, nggak bisa lihat ini udah jam berapa. Si cowok ini kemudian ngomong, alah itu kan cuma boneka, masa boneka bisa jalan? Tadi kan dibilang si cowok ini nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, jadi dia ingin membuktikan aja. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya mana mungkin gitu. Nggak mungkin ya, Mitos sih. Merasa semuanya mulai konyol, akhirnya si cowok ini berniat untuk keluar dari lemari tempat ia bersembunyi. Tapi nah ini nih, baru gerak dikit aja dia mendengar suara-suara yang aneh dari TV. Padahal nggak ada orang, kok TV-nya nyala? Tadi kan udah dimatiin. seru. TV di ruang tengah menyala dengan sendirinya. Tapi yang terdengar hanyalah suara channel yang bising dan berisik, nggak jelas, kayak diganti-ganti gitu. Paling rusak, kata si cowok ini. Masih posting ya dia. Setelah dia berkata seperti itu, tiba-tiba volume TV-nya itu naik turun, naik turun, naik turun, seolah-olah ada yang mainin. Dan sampai-sampai itu membuat telinga jadi berdengung. Karena kan kenceng, low
high low jadi telinga kita kan bisa itu toh Iya. terganggu. Kemudian TV itu terdengar seperti mengganti channel dengan sendirinya. Setiap berganti keluar satu kata yang berhubungan dengan kata berikutnya. Misal di RCTI where, di Global R, terus di Antv you. Cepet gitu loh. Seolah-olah merangkai satu kalimat. Where are you? Di mana kamu? Menggunakan TV loh. Kemudian ada suara lelaki, suara cowok yang seperti mendesis gitu. Serem juga. Lalu diikuti dengan suara tawa yang mengerikan. Iya toh, pasti gitu toh. Iya, bener. Aduh, di dalam lemari sendirian gelap-gelap bodoh. Nggak salah lagi, suara itu berasal dari TV di ruang tengah yang mana volumenya itu pol maksimal 100%. Usut punya usut, cowok ini mulai keluar tuh keringet dinginnya. Keringet dingin ya. Panik ya. Kayak gitu loh. Dari yang dibaca si cowok ini di blog itu tadi, menyiram boneka itu dengan air garam yang ia simpan di mulutnya akan mengakhiri permainan. Sepertinya udah saatnya si cowok ini harus mengakhiri permainannya karena udah nggak beres. Udah seperti itu loh. Tapi lagi nih, baru aja si cowok ini mau berdiri, Ini. baru aja dia mau berdiri dan keluar dari lemari, tiba-tiba, hei, kamu di sana kan? Ayo. Pasti kamu di situ. Deng. Ngerti ya. Iya. Ketahuan. Ada suara yang terdengar sangat jelas di balik pintu lemari dan si cowok ini terkejut sampai ia nggak sengaja menelan apa yang diemutnya. Air garam itu tadi tertelan. Langsung saking kagetnya tuh. Wah. Parah. Satu-satunya cara terakhir untuk keluar dari permainan ia telan. Hilang. Zong. Duh, gaswat ini. I know you there. Ada suara lagi. Aku tahu kamu di sana. Cowok ini tetap diam meskipun dia sangat panik. Ya gimana nggak panik, dia kan kehilangan senjata terakhirnya. Keluar. Cowok itu mulai merinding. Kayaknya kamu nggak di situ deh. Pura-pura nggak tahu. Kemudian si cowok ini mulai merasa sangat ketakutan dan dia nggak mendengar suara lagi. Merasa udah lumayan aman, ia menenangkan diri dengan menghela nafas dengan sedikit suara. Lalu suara apa itu? Si ilmu ngomong gitu. Suasananya kembali tegang, tapi untungnya lemari tempat si cowok ini sembunyi sekarang kuncinya rusak, jadi hanya bisa dikunci dari dalam aja. Dari luar udah nggak bisa diapa-apain. I knew it. Aku tahu. Ilmu tahu kalau cowok ini sembunyi di lemari. Parahnya si cowok ini nggak membaca sampai selesai tutorial yang ada di blog. Waduh. Setengah-setengah ini. Iya, makanya kalau info itu dibaca sampai full ya, jangan setengah-setengah biar nggak salah paham. Yang cowok ini tahu hanya menyiram ilmu dengan air garam. Si cowok ini nggak tahu gimana prosedur jika si ilmu berhasil menemukannya. Dan apa yang terjadi kalau si boneka itu menemukannya? Jawaban dari pertanyaan itu datang bersamaan dengan rasa perih di dada, ngilu-ngilu, dan terasa tertusuk sesuatu. Deng. Karena kan ada sesuatu nih, kesakitan. Dia langsung gini, tangannya ke dada. Kok basah, hangat, tajam. Di dalam kegelapan lemari si cowok ini menghadap ke bawah dan ia melihat ujung cutter yang mana itu keluar dari tengah-tengah dadanya. Si cowok ini nggak bisa bersuara. Tenggorokannya seperti tersumbat darah dan bajunya juga mulai lengket karena kucuran darah yang keluar dari dadanya. I found you. Aku menemukanmu. Hanya itulah kata-kata yang didengar oleh si cowok ini sebelum akhirnya cutter yang tertancap di tubuhnya itu ditarik secara kasar dan hanya darah yang keluar dari tubuhnya. Tangannya mulai lemas dan cutter ini ini mengali-ali. Semakin parah ya. Tubuhnya siksa benda tajam itu sampai akhirnya serangan itu berhenti. Kayaknya dia harus cari pertolongan deh. Parahnya ponselnya tadi kan ada di tempat tidur. Hanya itu satu-satunya koneksi untuk mencari pertolongan, mencari koneksi dari luar rumah. Menahan rasa sakit dan darah yang menetes dari tubuhnya. Kemudian si cowok ini mencoba untuk berdiri. Ia terjatuh di ruang lemari yang sempit. Usut punya usut, melalui sela-sela pintu lemari, si cowok ini melihat sosok suatu figur gitu, seperti boneka ilmu. Kecil, berbulu merah, lengkap dengan cutter yang berlumuran darah. Gini gitu ya. Dilihat lebih ke atas lagi, di situ terlihat matanya ilmu yang bulat. Mata itu menatap ke arah si cowok ini dengan tatapan yang kosong, layaknya boneka. Nggak salah lagi, boneka ilmu yang digunakan cowok ini untuk bermain hide and seek, dia hidup. Deng.
Setelah itu sedikit demi sedikit kesadaran mulai sirna, penglihatan mulai kabur, dan badan melemas. Dunia yang terlihat oleh mata itu perlahan ditelan oleh kegelapan. Hanya satu kalimat yang diingat oleh si cowok ini sebelum semua kegelapan menelannya, alias meninggal, yaitu I win. Aku menang, ilmu menang. Wah. Mungkin kalau air garam itu ada, penangkal terakhirnya yaitu dia kesalahannya sendiri tertelan karena kaget suara yang ada di balik lemari. Hei, ngeri ngerang. Jangan deh kalian coba-coba memainkan hide and seek dengan ilmu atau boneka-boneka yang lainnya. Kita nggak percaya ya, maksudnya ini kan cuma creepypasta aja, cerita-cerita fiksi yang dibuat untuk menakut-nakuti. Ya buat chill-chillan aja, cocok kan di malam Jumat kayak gini. Tapi gimana menurut kalian tentang cerita creepypasta Don't play hide and seek with ilmu? Jangan main petak umpet dengan ilmu ini tadi. Apakah menyeramkan? Tulis aja pendapat kalian di bawah. Tapi kalau menurut kita ini sangat-sangat menyeramkan. Nah mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.